Dari kawasan Jalan Radio nomor 1 Tikala Ares, Manado. Kembali selamat pagi dan salam jumpa pendengar dimanapun Anda berada, sahabat budaya juga dimanapun berada, yang terus setia menyatu hati bersama kami, Programa 4 dan Programa 1 RRI Manado. Hari ini Sabtu 20 Desember 2025, di kesempatan akhir pekan kembali kita, kembali terang baku dapat lagi di obrolan akhir pekan. Kali ini bersama saya Joyce yang akan temani sahabat budaya, pendengar dimanapun berada untuk dialog kali ini. Dan seperti biasa juga ada narasumber yang siap membahas tentang topik yang sudah kita persiapkan. Sebelumnya semoga kami jumpai Anda pagi hari ini di kesempatan akhir pekan dalam keadaan sehat selalu. Sama seperti kita berdua di sini Pak Lexi ya. Kita sehat dan siap untuk berakhir pekan. Mudah-mudahan juga keadaan yang sama untuk sahabat budaya dan pendengar dimanapun Anda berada. Anda bisa mendengarkan kami melalui Programa 4 88,6 FM, 1188 AM, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini lewat RRI Pro 1 94,5 FM, 88,2 FM, dan dimanapun Anda berada. Oke, sekali lagi selamat berakhir pekan untuk Anda. Hari ini kita akan membahas tentang budaya ataupun tradisi pasiar Natal, dan biasanya juga dilanjutkan sampai tahun baru, kemudian dilanjutkan juga sampai kuncikan begitu ya. Oke. Dan bersama saya di sini sudah hadir narasumber Bapak Lexi Kalesaran. Beliau adalah pengamat sosial, pengamat budaya, pokoknya banyaklah aktivitas beliau soal kemasyarakatan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Oke, selamat pagi Pak Lexi. Pagi baik Bu Joyce. Kabar baik ini Kang. Ya, puji Tuhan hari ini walaupun agak batuk-batuk sedikit tapi bisa melakukan aktivitas. Dan saya mau sapa dulu pendengar RRI manapun Anda berada, torang baku dapat ulang. Mudah-mudahan apa yang terdiskusikan ini menjadi penyemangat orang dalam rangka menyongsong kelahiran Yesus Kristus yang disebut dengan Natal dan tahun baru yang nantinya akan seperti tadi Joyce bilang tadi itu akhir tahun itu DP nama kunci tahun. Orang boleh diskusi senang-senang untuk berbagi informasi. Sekaligus mencerahkan juga ya, karena yang namanya pasiar Natal ini kan merupakan ritual begitu ya. Sebetulnya orang seragamkan dulu ini Pak Lexi. Pasiar ini apa sebetulnya definisinya? Apakah kunjungan, tamasya, atau seperti memang apa? Kalau dilihat dari sejarah lahirnya itu namanya perayaan Natal, kan kita memperingati Natal dan memperingati Tahun Baru. Nah, kalau orang bicara tentang peringatan itu kan merayakan itu berarti kan orang ingin membangun, pertama orang bersukacita, gaudete, letare, orang bersukacita. Nah, sukacita ini yang orang mau bagikan kepada orang lain atau orang mau menerima itu kalau orang merayakan itu. Maka ada yang orang lebih nama pasiar, berkunjung, tapi dalam perkembangan lebih lanjut nanti orang bahas lebih dalam, ada itu DP nama wisata. Jadi kalau orang biasanya orang kampung dia bilang tuh karena orang sesama keluarga, sama teman, karena orang Manado bilang orang sama bersaudara tuh, jadi ketika ada perayaan-perayaan besar seperti Natal, Tahun Baru, orang dia datang bersilaturahmi, orang datang mengunjungi, orang baku ini bukan tuh soal DP apa yang mau dapat di situ, tapi orang mau membangun tuh komunitas. Nah, namun dalam perkembangan juga orang lihat bahwa ada DP nama pasiar atau wisata kapal. Nanti orang boleh bahas lebih lanjut berkaitannya itu, karena ini nanti akan menjadi semacam kebiasaan-kebiasaan yang harusnya menjadi kebiasaan positif untuk tadi mencerahkan gitu. Itu yang disebut dengan kalau orang mau pasiar berarti orang mengunjungi. Tapi sekaligus juga ada orang lain mengunjungi kepada orang. Jadi orang mengunjungi orang lain mengunjungi ke orang gitu. Jadi kalau pasiar Natal ini kan ya namanya pasiar Natal, berarti kan dalam suasana religi begitu. Kalau dulu, kalau sekarang kan memang harus kita akui sudah terjadi banyak pergeseran begitu tentang tradisi Natal dan Tahun Baru. Kalau dulu pasiar Natal ini setahu saya ya Pak Lexi, ini mengunjungi keluarga atau kerabat, tetangga, sambil menyanyi lagu-lagu Natal begitu, kemudian akhirnya berbagi bersama, berbagi informasi tentang Natal, atau mungkin yang dari luar kembali ke
kampung halaman, berbagi pengalaman tentang apa saja di momen hari Natal. Tapi kalau sekarang kan sudah agak bergeser ke pesta pora begitu ya. Tapi kita ke tradisi pasiar Natal ini, kalau menurut Pak Leksi sendiri, tradisi Natal itu seperti apa kalau dulu, zaman dulu? Ya sebenarnya kalau namanya Natal yang sebenarnya kelahiran Yesus Kristus itu kan orang bersuka cita karena ada DP nama masa Advent. Itu selama 4 minggu itu orang menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang disebut dengan Natal. Ini minggu Advent ketiga ya? Ya, Gaudete. Nah, akan nanti masuk kepada yang disebut dengan masa-masa terakhir untuk kedatangan Yesus Kristus. Nah, itu berarti apa? Bayangkan nih, orang kan sebelum kedatangan Tuhan Yesus kan ada kabar baik. Kan Maria diberi kabar akan datang juru selamat. Iya. Kemudian saudaranya itu Elizabeth yang mandul, so tua yang boleh melahirkan, orang Manado bilang so boleh melahirkan, tapi ada berkat dari Tuhan bahwa dia so 6 bulan. Sehingga Maria kaget, aduh terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu malaikat Gabriel bilang begitu. Nah, sebentar saya potong. Ini kan kabar-kabar seperti ini yang diperbincangkan pada waktu dulu ya ketika pasiar Natal. Ya, karena tradisi dulu, budaya dulu itu memang betul-betul roh daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu betul mewarnai terumpi kehidupan. Kenapa? Karena itu tadi, kan tadinya semua datang, kalau berarti semua datang itu persiapan diri. Yeah. Jadi bagaimana orang mensucikan diri, bagaimana sama dengan orang kalau mau hari Natal atau hari terumpi kelahiran tuh, orang mempersiapkan diri untuk, supaya apa? Orang boleh bergembira pada hari H itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dulu begitu orang mempersiapkan diri untuk datang Tuhan. Ketika ada trompet datang di momen itu, orang bersuka cita. Nah, bersuka cita itu orang berbagi kepada orang lain itu dengan itu tadi, mengunjungi entah dia saudara atau keluarga dekat-dekat, orang bilang birman, tetangga, baru kelompok teman-teman yang keluarga-keluarga yang lain dekat-dekat itu, bahkan ada yang bilang di kampung lain. Nah, orang membagi kebahagiaan itu dengan mengunjungi mereka. Begitupun sebaliknya, yang lain-lain juga karena merasa bahagia, orang membagikan tuh kabar baik bahwa Tuhan Yesus Kristus penyelamat dunia ini sudah datang, maka orang membagikan supaya orang bergembira dalam konteks itu. Tapi belakangan ini mulai bergeser. Nah, itu dia. Ya, jadi mestinya orang mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus itu dengan orang bersuka cita. Tapi pertanyaannya sekarang banyak yang terjadi, baking cookies, baking makanan sebentar lebih nanti. Ke persiapan fisik ya. Lebih bersifat ke seremoni, bersifat ke dunia, orang bilang profan, bercerita dunia. Yang notabene dunia sekarang ini sudah sama dengan dulu. Sehingga orang itu, maaf, hari Natal orang harusnya bergembira, tahun baru orang bergembira, tapi sekarang begini memang mau utang, mau baking cookies, mau baking makanan supaya jangan orang datang. Padahal sebenarnya kalau dulu orang tidak pusing mau dapat cookies apa, biji-biji, kacang atau onde-onde atau apapun DP nama, itu bukan itu DP utama. Iya, bukan itu asalnya. Iya, awalnya membagi kebahagiaan itu dengan sama dengan orang tuh, rupa selama nak baku dapat. Lex, Jos, selama baku dapat Kang, itu kegembiraan muncul. Iya. DP aura positif itu muncul. Nah, ini sebenarnya yang harusnya orang pertahankan budaya ini, ritus ini yang harus orang jaga supaya ini menjadi kebahagiaan buat orang. Nah, cuma itu tadi dalam perkembangan ini dia lain kali kurang jadi seremoni. Nah, itu karena seremoni ini ya artinya ada seremoni positif, tapi ada seremoni ya itu tadi. Bahasa dia ini kurang, aduh sakit kepala ini kasihan. Kenapa? Mau suka sedia Brenebon akhirnya pas masuk tahun baru tinggal DP. Harga sekarang so naik. Tinggal DP bon. Iya, telur misalnya itu kalau turun di pasar itu, yang dulu harga cuma 50-an di bawah 60. Sekarang itu ada 25. Satu biji. Kalau 30 berarti kan 75. Bahkan sekarang ada 80-an. Ya kalau di pasar. Beras semula aja naik. Begitupun barang-barang itu naik. Brenebon tadi semula naik. Rica yang tadinya cuma 40 sampai 50 sekarang boleh sampai 60 70. Kenapa? Karena banyak orang butuh toh. Yeah. Kalau terus cerita supply and demand kalau bisnis itu semakin banyak yang ditawarkan harga murah. Yeah. Tapi semakin sedikit yang ditawarkan harganya jadi makin naik. Mahal. Nah, sekarang bagaimana tuh orang mau bersuka cita kalau itu aduh semua enggak ada. Bakalai laki bini ini dia. Pak, mana tuh ini dia?
Nah ini dia, sedangkan kita napa? Ada efisiensi anggaran. Ini napa sendiri kurang dapat begini. Ini tunjangan segala macam misalnya cuma dapat sedikit. Nah ini asosiasi berpikir orang, cara berpikir orang mulai berubah. Iya. Karena lebih banyak ke seremoni dalam konteks seperti tadi, profan, bukan dalam rangka bagaimana orang berterima kasih Tuhan sudah datang mau menyelamatkan orang, bukan cuma for orang, menyelamatkan dunia kan, Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Jadi orang merayakan itu makna dari kedatangan Tuhan Yesus itu tadi. Orang berterima kasih karena orang diingatkan untuk supaya semakin orang spiritual keagamaan ini semakin bagus kan begitu. Nah, itu yang sebenarnya itu makna daripada itu melakukan siara pasiar itu berkunjung itu dengan kalau coba tuh misalnya tuh kalau tuh datang kau udah pelecehan tuh agak jauh nganan itu apa senang oh iya salah kitanya ada kurang memang dari sisi dana mungkin kurang mari kita hati senang kan enak tuh. Betul. Itu berbagi kepada orang kau dia tanya do deperasi apa dengan awet muda kan begitu. Nah ini yang harusnya menjadi tradisi budaya yang harus orang pertahankan. Iya jangan sampai bergeser sebetulnya. Iya baik pendengar pemirsa. Bagi umat Kristiani yang tinggal 5 hari lagi akan merayakan Natal, tentunya minggu-minggu Advent yang kita jalani sekarang sudah minggu Advent ketiga ya? Ya. Apa keempat? Ketiga ini nanti hari Minggu yang keempat. Iya ketiga. Tentunya merupakan lambang ataupun tanda ataupun simbol bahwa umat Kristiani selain menantikan momen Natal, momen kelahiran Yesus Kristus, juga merupakan momen di mana kita menantikan kedatangannya untuk yang kedua kalinya begitu Pak Lexi ya. Jadi memang persiapan betul harus ada, tapi seperti yang Pak Lexi bilang tadi, sebetulnya persiapan dari hati, kehidupan yang baru, jangan ke persiapan yang bersifat pesta begitu, persiapan yang berupa materi dan lain sebagainya. Oke. Pendengar, sahabat budaya, Anda yang mendengarkan atau menyaksikan kami lewat live streaming YouTube RRI Manado, Anda yang ingin bergabung, mungkin ingin bertanya ataupun ingin berkomentar, boleh meninggalkan komentar Anda di YouTube RRI Manado, ataupun Anda yang ingin bergabung lewat line telepon, SMS, WhatsApp, boleh menghubungi kami lewat nomor 0853 42 400 928. Ini Anda yang sehari-harinya mendengarkan Pro 4 pasti sudah familiar dengan nomor ini ya. Sekali lagi 0853 42 400 928. Anda bisa menggunakan line telepon, SMS, WhatsApp dengan nomor yang sama. Oke, baik Pak Lexi, sambil menunggu pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung dengan kita di kesempatan kali ini, masih berbicara tentang pasiar Natal ya, yang harus kita akui sudah cukup banyak bergeser dari yang awalnya seperti apa, sekarang ini sudah jadi seperti apa, karena memang teknologi itu tidak bisa kita pungkiri ya. Seperti misalnya salah satu yang menjadi kendala soal gas misalnya. Ini bagi ibu-ibu rumah tangga pasti tahu seperti apa. Ingin menjerit, kalau dulu ada tempurung di rumah, ada gonovo, ada kayu bakar, sudah cukup untuk memasak for Natal. Tapi sekarang kalau gas nggak ada, waduh, susah luar biasa. Nah, kalau Pak Lexi sendiri, yang memang secara umur begitu Pak ya, sudah menikmati pasiar Natal ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang, perubahannya itu seperti apa kalau menurut pengamatan Anda? Ya, saya lihat perkembangan ini ya terlalu cepat untuk perubahan-perubahan yang berkaitan dengan peradaban. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang positif yang harusnya menjadi budaya lestari turun-temurun itu mulai agak berubah. Ini karena ada kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Misalnya contoh, itu kan orang biasa satu keluarga itu tinggal satu rumah. Kemudian ketika anak kawin misalnya, itu kan ya lain kali masih tinggal di rumah, tapi lain kali tinggal di tempat lain. Nah, pada waktu ada momen-momen istimewa seperti prenatal begini kan, dorang datang. Jadi kan ambil waktu, apalagi kan libur misalnya, ya dorang datang. Nah, libur itu lain kali Natal dan Tahun Baru. Tapi kalau ASN kan dia di antara tanggal 28 29 kan mesti masuk kerja. Nah, itu lain kali begitu. Tapi ya lain kali ya dorang kasih libur panjang begitu toh. Nah, begitupun orang-orang swasta. Lain kali dorang kerja kasih yang luar biasa cukup lama. Nah ini mau baku dapat dengan keluarga itu setengah mati. Nah di momen-momen yang libur begini, misalnya libur Natal dan Tahun Baru, dorang datang. Nah itu dia kemudian
bersilaturahmi dan segala macam. Nah itu kan baku dapa, itu senang-senang kan begitu. Ya nak berpikir kok kalau misalnya kan orang so mama papa anak dan segala macam cucu-cucu kan so tahu orang pe kehidupan keluarga tuh orang pe oma atau upa do kasih penghasilan biasa-biasa. Mestinya kalau orang merayakan itu yang menyediakan, ini orang yang sediakan kan begitu. Karena itu sukacita itu mau diberbagikan kepada orang-orang yang lain kan begitu. Dan kemudian itu kondisi yang tadi disebutkan ini karena orang mau berpikir, loh, kurang kagak datang kemari, lihat satu toplesnya tidak ada, ribut. Atau misalnya ini kan biasa ketemu minta maaf, kalau ada orang kan yang makan daging, kan susah dia kan pergi pasar itu segala macam. Nah sekarang kalau dulu kan bakar-bakar cuma begitu boleh, nggak perlu pakai kompor-kompor modern sekarang itu pakai gas. Nah, dulu kan begitu bakar-bakar ya. Ada sekarang so lebih canggih lagi, jadi bakar-bakar so ada DP semacam tungku boleh bakar-bakar. Jadi ya kalau dulu baru grup pakai tiupnya dia sekarang cuma taruh di ini dia sudah. Kalau mulai bakar-bakar sambil bakar lotah boleh bawa cerita rame-rame itu dia kan enak lihat bahkan baku tamu baru baku kerja bikin rame nam. Nah dengan ada kemajuan itu ada yang pakai tugas. Ya, syukur-syukur tugas itu sekarang itu misalnya ada kan biasanya itu 2 minggu 1 kali atau 1 minggu 1 kali. Ada hari Senin, ada Rabu, hari Sabtu. Tergantung dengan ini dia dengan harga ya misalnya 18.000 kasih di pangkalan. Tapi dijual itu kan ada yang 20.000, ada yang 25, bahkan ada yang sampai hampir 30.000. Ya karena kembali ke tadi supply and demand ya. Itu karena apa? Yang orang biasa sudah juga kita mau masak kok cuma 1-2 ini dia. Jadi lain kali terus gas itu yang 3 kilo itu dia boleh 1 minggu misalnya. Tapi karena dengan ada kegiatan-kegiatan yang tambahan seperti ini mau memasak, nah dia lain kali cuma 2 hari so habis. Karena banyak memasak iya, tuh betul. begitu. Nah itu akhirnya apa? Ya tak kancing tuh gas tuh dia lain kali karena kalau drop kan 1 bulan 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali. Itu dia kan DP jumlah stok kan terbatas. Cuma lain kali kok kurang ajar nih dia. Ini barangkali Pertamina juga saran ini supaya sekali-sekali kok cek-cek tuh pangkalan. Karena lain kali pangkalan masa kok jual-jual 19.000. Padahal sebetulnya kan pemerintah sudah mengantisipasi kasih lebih DP stok kalau mau jelang hari raya. Tapi tetap saja ada oknum yang nakal jadi kurang lah. Tapi kalau itu permasalahan pokok bukan cuma di situ. Sama dengan beras. Bulog atau jatuh turun polisi bikin pasar murah dan segala macam. Iya. Tapi kan ada di tempat-tempat tertentu jabat jual bukan begitu. Misalnya gas tadi itu. Coba Pertamina kerjasama dengan pemerintah, kau cek tuh pangkalan itu dengan cara kunjungan diam-diam. Sepeda paling DP perkembangan karena inspeksi mendadak. Iya. Jadi kalau misalnya pergi kong Pertamina datang, dong bilang DP harga 18.000. Tapi coba badiang-badiang. Pasti ada yang 19, ada yang 20. Nah kecuali misalnya mau antar. Kan biasa begini pangkalan juga lain kali jangan antar ya itu ada biaya sampai 2.000 misalnya karena kalau terima ambil di pangkalan kurang harga 18 tapi lain kali sudah 20 nah belum kalau dong antar. Nah sekarang pertanyaan ini bagaimana orang mau bersuka cita kalau mau pikirkan lain kali ya minta maaf kita juga hari-hari lagi ada pasur piame gas ya no lain kali juga untung karena banyak jaringan boleh dapat so tahu dang di sini semua ada mesti pakai KTP kan dan lain sebagainya. Itu tuh berkaitan dengan kesiapan mempersiapkan untuk menyangkut ini dia dengan cara itu tadi mau memasak. Coba kalau orang enjoy biasa-biasa ya apa adanya saja kan begitu. Betul. Nah yang aneh lagi dan ini bukan apa lagi yang seperti tadi kita bilang ini mau pesiar India di momen-momen libur ini itu ada pesiar kapal laut. Pesiar kapal laut? Iya banyak orang mungkin tidak tahu. Tapi karena itu mungkin karena swasta kan susah baku dapat atau ada banyak kegiatan. Itu momen Natal dan Tahun Baru orang berlibur. Nah berlibur itu naik kapal. Itu kan berapa hari. Jadi ada memang dan ada karena ini bisnis. Ada juga orang-orang yang bergerak di bidang itu dia menyiapkan kapal. Itu pasiar orang berapa hari. Misalnya ada di luar negeri atau katakanlah kalau misalnya contoh di Manado. Tapi kalau di Manado agak kurang itu yang kita lihat. Itu misalnya dia baron begitu ya supaya orang baku dapat nih keluarga kan karena tadi kita bilang ada dia kerja di Amerika ada kerja di Singapura kebetulan mau baku dapat cuma ada tuh 1 tahun 1 kali itu Natal dan Tahun Baru karena itu agak libur panjang. Nah di situ orang boleh baku dapat membangun silaturahmi itu dengan cara itu tadi ya pasiar sambil makan aman karena di kapal susah dia makan. Iya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Karena biasa 3 kali makan toh. Nah itu yang dibikin akhirnya. Nah
Cuma kita tidak lihat orang apakah betul-betul bersuka cita karena kedatangan Yesus itu dengan berdoa. Dalam arti bukan cuma berdoa makan, tapi orang bergembira seperti tadi ketika Tuhan Yesus datang, orang bergembira di situ. Walaupun memang di kapal pasti ada lagu-lagu Natal yang kita di situ itu kan begitu. Itu yang kita lihat mulai bergeser, tapi ya syukurlah itu masih dianggap dalam konteks bagaimana menjalin silaturahmi, bagaimana menjalin kebersamaan, bagaimana menjalin hubungan sebagai satu keluarga atau orang sama bersaudara begitu. Oke, baik. Pendengar pemirsa dimanapun berada, sekali lagi kami mengundang Anda yang ingin berinteraktif dengan kami, boleh menghubungi nomor 0853 42 400 928 atau Anda yang menyaksikan siaran kami lewat kanal YouTube RRI Manado. Anda boleh juga meninggalkan komentar Anda, ingin bertanya mungkin, atau sekedar komentar. Anda bisa tinggalkan komentar Anda, nanti kami bacakan dan kita bahas bersama di dialog akhir pekan kali ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Etole, masih rega orang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua. Ini baru enak. Bentar Mi. Ini rapat kanan dari Yordania. Ngapain sih Pi, gua aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Etole, masih rega orang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua. Kami kembali untuk Anda, kembali kita lanjutkan untuk dialog akhir pekan masih dengan topik yang sama tentunya, Pasiar Natal, budaya Pasiar Natal, dilanjutkan dengan Tahun Baru sampai nanti kuncikan atau orang lain di Minahasa Utara biasanya kuncian, tapi di banyak tempat juga disebut kuncikan. Pokoknya ini dalam satu rangkaian di mana merupakan momen kebersamaan, momen saling pasiar, dan itu yang menjadi topik bahasan kita kali ini masih dengan narasumber Bapak Leksi Kalesaran. Ini Pak Leksi, dulu kalau opa saya bilang pasiar Natal zaman dulu itu kita yang akan mengunjungi kerabat, kita itu nyandak kosong tangan. Jadi orang bawa sesuatu, orang taruh di rumah keluarga yang kita kunjungi, kemudian sama-sama menikmati sambil bertukar cerita, dan biasanya cerita itu tentang kabar baik yang seperti Pak Leksi bilang tadi, tentang kelahiran Yesus, tentang siapa itu Maria. Kalau sekarang kan memang sudah sangat bergeser. Nah, ini pendapat Pak Leksi seperti apa? Ya, jadi seperti tadi di kunjungan itu ada orang sebenarnya itu bawa itu dia itu cuma menunjukkan bahwa orang ada kepedulian, karena dia nggak pusing DP besar kecil itu Betul. dia atau dia bawa apa itu dia tidak, tapi menggambarkan tentang kebersamaan orang Supaya enggak berat juga tuan rumah mesti memang kan sedia. orang kan tahu misalnya itu tadi kan karena sudah biasa birman keluarga kerabat itu kan pasti orang sudah tahu DP kemampuan ekonomi. Jadi ada, atau bahkan sebenarnya ada orang lebih hebat banyak doi, tapi ada nih keluarga papa terutama opa mau kasih pak anak atau cucu itu dia kasih ampau tuh kasih itu, maksudnya supaya itu kekerabatan itu ada, padahal kalau mau pikir orang lebih kaya dari DP Betul. opa,
Tapi itu karena silaturahmi ini, kebersamaan ini, bahwa orang bersukacita ini, ya orang mau bagikan kepada orang lain itu sukacita itu. Jadi sukacitanya itu dapat. Kalau sekarang Iya, kan DP beban. chemistry itu yang Iya, dicari, harusnya itu betul. chemistry itu. Jadi kalau kita mau datang pasiar di ini, ya minta maaf karena berapa hari lalu saya kebetulan membagikan kasih ada orang-orang susah, dia bagikan itu, orang lihat tuh, orang senang sekali. Tapi ini dalam rangka menyambut tahun baru, mau Islam mau Kristen tak pusing, bahkan ada yang dari Islam itu karena Minggu bersukacita nih Advent ini, orang berbagi kepada mereka, orang senang sekali. Jadi itu tadi kalau orang berkunjung orang, menyapa orang, itu kan orang merasa, terima kasih orang semua menyapa. Kebetulan ada dari pemerintah kelurahan juga yang mendampingi dan ada tokoh masyarakat, orang senang sekali. Kalau mau pikir itu berapa itu sumbangan itu. Nah sama dengan Natal. Ketika orang datang kepada orang itu, bukan tuh orang mau makan tuh biji-biji, kacang, dan kenapa orang tuh di rumah kan ada. Bahkan mungkin lebih DP kualitas, DP harga lebih mahal. Tapi tuh silaturahmi, tuh kebersamaan itu, dan orang berbagi kabar gembira kepada orang-orang yang orang pergi, itu DP nilai pokok di situ. Kuncinya di situ. DP role-nya itu di situ. Jadi itu tadi. Lain kali, kalau orang susu akan mengarit orang pura-pura itu dia bawa taruh di envelope begitu dia. Pak Lexi supaya- ini Ya. ada telepon masuk, kita sapa pendengar dulu ya. Ya, halo, selamat pagi. Obrolan akhir pekan. Halo, selamat pagi. Anda sudah tersambung bersama kami, tapi suaranya belum keluar. Halo, selamat pagi. Pagi, Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa di mana? dari Pak Manuel ini di SEA. Pak Manuel. Oke, silakan Pak Manuel. Iya, selamat merayakan Minggu Advent yang ketiga, Bu. Ketiga Yang betul, ketiga. besok keempat ya. Begini, Bu, Mm-mm. untuk perayaan Natal, itu kan kalender internasional sudah ditetapkan 25 dan bulannya juga itu sudah ditetapkan bulan Desember. Iya, Suasananya termasuk tahun baru. betul. Nah, satu keindahan Natal adalah bahwa seluruh umat Kristiani di seluruh dunia merayakannya. Bukan cuma di Manado orang ngebahasa dia, Amerika juga begitu. Betul. Di Amerika Serikat. Nah, tapi perayaan Natal itu berbeda. Tradisinya sesuai dengan yang kita masing-masing. Mhm. Ya, yang memang saya yakin para hamba Tuhan, para pendeta, gembala, penatua diaken ataupun pekerja gereja selalu memperingatkan umat katolik bahwa dalam merayakan Natal, ya jangan sampai terlalu glamor atau berlebihan. Tetapi keindahan Natal itu adalah kebersamaan. Seperti di wilayah kita di Sulawesi Utara ini berbagi, saling peduli. Bahkan ada dari saudara-saudara kita dari agama lain turut bersama-sama. Ya, Apalagi ornamen Natal itu menghiasi seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, termasuk Manado itu yang lebih paling ramai. Jadi menurut kita nggak ada masalahnya. Karena walaupun mereka ngutang, tapi mereka ngutangkan untuk hal yang baik. Daripada mereka ngutang untuk hal yang tidak baik, itu masalah. Tapi pada kenyataannya kan saat ini masyarakat kita walaupun dia ngutang Natal, tapi sesudah Natal tahun baru pun mereka dapat berkat. Iya kan? Jadi menurut kita tradisi yang dilakukan sesuatu yang dilakukan itu hal yang maksudnya menjerumuskan ya seperti tadi itu, janganlah Natal sampai bisa membuat kita diri kita tidak mengontrol pengeluaran. Tapi yang terpenting adalah keindahan Natal itu membawa damai, membawa kita. Tentu mereka juga tahu setiap orang sih, terutama umat Kristiani kita semua, bahwa bagaimana mengendalikan pengeluaran Natal. Tapi yang terpenting kita sama-sama merayakannya. Mereka juga kan rasa gimana, Bu? Masa cuma orang lain boleh orang enggak? Jadi saya kira semua selalu berkat tersedia sepanjang mereka mengusahakannya itu untuk berkat Natal. Karena saya yakin tete manis nggak tutup mata. Orang yang mau berkorban untuk kemuliaan nama. Itu saja. Amin. baik. Terima kasih Pak Manuel yang ada di Bahu. Ternyata Bisa. oh di SEA ya. Iya. Hanya berbentuk komentar begitu ya, tidak ada pertanyaan, tapi menanggapi apa yang menjadi perbincangan kita di pagi hari ini. Ya memang kembali lagi ke persiapan ya kalau bicara tentang Natal. Jadi persiapan secara fisik, secara hati, secara mental memang. Karena sekali lagi minggu-minggu Advent ini kita dalam penantian perayaan Natal. Tapi sekaligus juga lebih luas lagi dalam penantian kedatangan Sang Putra Natal untuk yang kedua kalinya. Oke, baik, silakan dilanjut lagi Pak Lexi tadi tentang
Atau mungkin ingin menanggapi balik apa yang disampaikan Pak Manuel. Ya, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Manuel tadi, bahwa memang ada cara-cara yang mungkin berbeda di Indonesia dan di luar negeri. Iya. Tapi roh atau makna Natal yang betul itu yang harusnya orang kembangkan Iya. atau budayakan terus. Karena kalau Natal di Indonesia tanggal 25. 5. Kalau di luar negeri kan ada yang lebih dulu selisih jam atau ada Iya. yang sebelum atau sesudah. Jadi itu karena cuma DP waktu Indonesia tengah timur. Iya. begitu Zona pun waktu. Ya cuma zona Iya. waktu. Tapi intinya bahwa pada tanggal 25 Desember tahun liturgi Kalender Masehinya itu jatuh di 25 Desember. Iya. tahun sekarang 2025. Jadi itu sama seluruh itu. Cuma memang ada makna yang ditampilkan itu mungkin agak berbeda-beda dari sisi seremoni saja. Jadi ada yang semua persiapan itu pohon-pohon Natal itu dalam bentuk hiasan-hiasan itu pasang di mana-mana seperti di Solo, di luar negeri dan lain sebagainya itu ya itu menyangkut karena merasa ada kegembiraan itu positif sebenarnya, tidak masalah. Yang jadi masalah ketika momen kelahiran Yesus Kristus itu yang orang cuma singkat Natal itu dirayakan secara yang berlebihan atau tidak sesuai dengan konteksnya. Jadi misalnya contoh, karena ini kebetulan Natal dan Tahun Baru, itu di mana-mana petas-petas. Yeah. Itu orang bagaimana mau tidur misalnya. Lain kali kalau bapak pasang kok kalau misalnya jam-jam sampai jam 5, jam ini anak masih lumayan. Yeah. Tapi ini lain kali jam 10. Kok di tengah jalan Di lagi. tengah jalan kok di itu orang di rumah, bahkan orang Jawa Bakuku. Misalnya coba, ini bagaimana ini DP cerita? Karena orang mau merayakan itu lebih banyak minuman di situ. Nah sehingga bukan bersuka cita, ya kalau 1-2 bilang 1-2 sloki kok masih lumayan kalau minuman beralkohol. Kalau bir dah biasa-biasa atau wine, enggak masalah. Karena orang bersuka cita baku dapat segala macam. Tapi yang paling banyak ini sedangkan belum Natal, baru DP jauh sebelumnya itu, lain kali orang sebelum mau tidur. Karena apa? Petas-petas itu. Lain kali untung enggak penyakit jantung. Yeah. Kalau penyakit jantung mati, bukan main. Orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan positif, yang merugikan kasih orang ada mau persiapan. Pas dia mau bersuka cita karena Tuhan mau datang. 4 orang dalam bentuk apapun, kok tiba-tiba ini ada tuh, dong bilang itu seremoni yang gegap gempita yang tidak mendukung dalam konteks yang sebenarnya. Itu yang akhirnya kita lihat, itu yang harus orang mesti kurangi itu. Yeah. Kalau saya hapus tuh yang hal-hal yang seperti begitu. Jadi orang bersuka cita dari sisi ritual keagamaan, bukan cuma bersuka cita dalam konteks profan. Itu kalau profan tadi itu, bayangkan ini belum sedikit lagi tanggal 24 malam nanti lihat tuh apa DP nama itu kembang api, mercon dan sekarang bahkan ada tuh apa DP nama petas-petasan yang besar itu dia itu nanti akan lihat mulai dari tanggal 24 malam nanti dia bahkan akan kalau lihat tanggal 23 sampai mau kunci tahun nanti lihat itu ada tuh sisa-sisa tuh tanggal 1 Januari dong mau pakai kan habis dong mau pakai dari waktu kuncingan nanti lihat. Nah ini DP euforia profan ini yang akhirnya membuat orang tidak bersuka cita dalam arti yang sebenarnya bahwa Tuhan Yesus datang untuk orang hati, untuk orang berbagi kepada orang lain dengan cara-cara yang positif sebenarnya. Iya. Ini sebenarnya hanya untuk menyemarakan, tapi kalau sudah berlebihan ya membahayakan juga. Ada di poin ini saya ingin mengangkat kembali tentang pengalaman waktu itu di daerah Air Madi di sana. Waktu itu tahun berapa? 2010 apa? 2012 begitu. Ada seorang ibu yang akan ke gereja malam Natal, kemudian terkena pecahan petasan, kena di bibir, pecah bibir, akhirnya bukan ke gereja, ke rumah sakit. Dan sudah cacatlah bibirnya. Ini kan bukan tujuan Natal, bukan tujuan peringatan Natal. Jadi mungkin lebih bisa berhati-hati untuk yang senang dengan euforia ini, begitu Pak Lexi ya? Ya, jadi ini catatan juga untuk bagi pemerintah kelurahan, karena yang lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah kelurahan di samping pihak kepolisian, walaupun jumlah terbatas dari pihak kepolisian, untuk supaya mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan ini saya harap pimpinan-pimpinan agama itu, kalau boleh di pas hari Minggu ini, itu umumkan di gereja, untuk supaya bagaimana bukan euforia profan yang diangkat, tapi
betul-betul ini ritual-ritual keagamaan yang diangkat. Jadi bersukacita ini bikin orang bagikan kabar baik kepada orang lain dan orang lain bagikan kabar pada orang, tapi itu kondisivitas kamtipmas itu orang mesti jaga. Jadi supaya jangan orang ada orang lain kasih yang sakit, misalnya contoh kita ada beberapa keluarga yang sempat kita lihat itu memang agak parah sakitnya itu. Nah sekarang kalau tiba-tiba long-long babunyi, kon dia itu masih syukur tadi kasihan cuma masih sehat-sehat itu. Maka kalau orang kurang tunggu babunyi kemarin, sedangkan itu orang normal babunyi long-long di sini, memang untung-untungan nak jantung. Yang kalau, koma langsung titik ya, ini. langsung selesai sudah itu. Nah ini dia yang perlu diimbau kepada oleh pendeta atau siapapun yang bertugas untuk ini, umumkan kepada jemaatnya untuk supaya bagaimana menyambut, merayakan kehadiran Yesus Kristus itu Natal itu dengan cara-cara yang positif. Kemudian stop bilang pada orang tuh pakai motor. Lain kali itu motor itu dia sengaja lepas ya, DP apa namanya? Brong itu DP knalpot don cabut atau don bikin brong ini kung bakal gas itu kasih. Jadi ini keadapan yang muncul belakangan ini yang menurut kita itu bergeser daripada roh atau makna Natal yang sebenarnya. Orang boleh bawa konvoy, orang Manado bilang tuh sama dengan tahun baru dan coba konvoy. Tapi kan ada DP batasan-batasan tertentu, misalnya jam, kedua DP etika supaya jangan orang dapat lihat bersukacita, orang lain bukan bersukacita tapi berduka cita. Karena lupa tadi, ya kurang kaget tiba-tiba. Langsung hilang sukacita. Iya, ada yang boleh kena stroke, ada ya mati dan sekarang kadang ada jantung tuh. Nah akhirnya apa? Bukan membawa sukacita kepada orang lain, tapi membawa duka cita untuk orang lain. Atau orang gedumel-gedumel orang Jawa bilang, atau orang mau make-make. Awas ngane, katulang ngana munum. Kok kebetulan jadi betul jatuh. Itu ngana karena itu ada sukacita yang berubah jadi sumpah serapah. Iya, jadi bukan mestinya kasih yang hati-hati. Kan biasa orang jangan lupa kalau orang bakal dapat orang tuh waktu pergi hati-hati orang doakan ketuk supaya jangan kebut-kebut begitu kan orang karena ada kebersamaan itu begitu. Tapi yang banyak ini dia walaupun dia persentase terlalu banyak tapi mulai banyak itu begitu. So bila akan hati-hati jangan terlalu ngebut-ngebutnya. Keluar rumah saja. Ini bukan bersukacita ini yang akhirnya ini keadapan ini mulai terus terjadi. Nah, kalau DP cerita ini dia ala bisa karena tak biasa begini, akhirnya jadi banyak. Jadi dia orang Jawa bilang getok tular, dia terus begini, akhirnya semakin banyak. Nah, kita khawatirkan DP persentase ini kalau tidak dicegah, maka itu akan terus bertambah dan akhirnya apa? Ketika mulai banyak orang begitu, siapa yang mau tegur? Misalnya contoh tuh orang bamabo tegur, stop jangan apa minum. Siapa yang mau tegur? Iya ngana jatuh di got, siapa yang dapat got? Misalnya contoh minuman, orang misalnya kasih tahu tuh kalau biasa kasih materi dan masalah narkoba, isap rokok, bapak ada urusan apa bapak tegur apa kita? Orang opak oma, dah suruh bapak beli rokok, bahkan memang adek masuk ke isap rokok. Nah, ini karena keadapan mulai bergeser, yang harusnya positif, ini karena apa itu tadi, orang tidak berpikirkan DP keadapan ini terus berkembang, apalagi sekarang coba lihat di video-video, ya minta maaf perempuan. Dan anak kasih yang buat TikTok dan segala macam ini kalau cuma TikTok biasa membawa kabar-kabar baik tapi bapak itu lubang-lubang dan segala macam itu celana dan itu baju udah pakainya nak etis atau pakai pakaian yang ketat-ketat mau kasih tunjung DP keseksian tapi ini anak terpengaruh dan anak-anak kita jadi lengkap sudah ikut orang lengkap kita membaku dapat yang tamang dia bilang lihat coba selfie. Kenapa? DP mama juga dia bikin begitu. Yang sayangnya kalau ditegur dengan halus, balasannya ini kita pedoi, ini kita pe baju. Itu Siapa? Siapa kena mau pusing? Sama di FB itu kan kesini Pak, kita pe akun kok bapak mau pusing. Itu dia. Kita pe suka-suka. Itu kan karena ada FYB, itu dapat doi. Iya. Tapi jangan lupa bahwa ini keadapan ini harusnya orang lihat. Bahwa orang mau posting itu biar dapat doi, dapat cuan, tapi jangan sampai merusak peradaban. Kan begitu. Nah, ini budaya-budaya yang harusnya orang mesti jaga supaya ini makna perayaan kedatangan Yesus Kristus ini dan tahun baru
tahun bersukacita karena orang so lewat 1 tahun, ada kurang-kurang dan segala macam, orang mulai refleksi diri untuk tahun depan jangan bikin ulang begitu. Kalau ada kurang-kurang ini dia jangan orang laksanakan. Kalau ada yang positif, bagaimana orang tingkatkan? Bagaimana orang supaya orang peradaban, bagaimana orang penghasilan boleh bertambah, mesti ada semangat. Nah itu tuh evaluasi akhir tahun itu yang akhirnya apa? Supaya orang merasa bahwa oh iya, so lewat 1 tahun yang dulu susah-susah, tahun berikut mudah-mudahan orang sukses kan begitu. Sama deh ini Natal ini bagaimanapun supaya orang merasa ada kebahagiaan. Kan itu tadi tuh memang ada kata yang bawa utang dalam pengertian positif karena dia mau pulang dan jadi dia mau merayakan dengan rasa senang gitu. Nah, jadi sama dengan janda miskin tuh dia kasih persembahan dari semua dia punya dia kasih. Beda dengan tuh pemuka-muka agama dia kasih dari kelebihan. Yang sebenarnya makna yang sebenarnya apa yang dia mau kasih itu yang dia kasih. Sama dengan Natal. Ketika Natal itu kan Yesus nak minta apa kita karena sediakan kursi bagus nih dia, sofa, cookies bukan cuma ongol-ongol, onde-onde atau kacang segala macam, enggak. Dia nak cari itu dia cuma nganapi hati bagaimana. Contoh, kalau ada kelebihan, ada pendapat ini, dia nak berbagi, bikin senang orang lain. Nah, itu tuh lebih bagus untuk supaya orang bersukacita. Aduh, terima kasih Tuhan. Kali ini kita begini, mari berikut kita mau baking lagi supaya orang lain boleh berbahagia. Kan itu menjadi itu tadi nilai positifnya, orang berbagi informasi atau berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang namanya berbagi berkat, bukan berbagi sumpah serapah ya. Oke, ini Pak Lexi ada yang menanggapi lewat WhatsApp juga, ada Ibu Siska di Talawaan. Selamat pagi, Shalom. Kalau torang untuk saat ini kebiasaan yang lalu-lalu so berubah karena melihat situasi sekarang yang so ndak memungkinkan dari segi cuaca. Walaupun rindu anak-anak dan cucu-cucu serta Cece, tapi torang lakukan dengan sukacita lewat HP. Dan kalau dari teman-teman, torang tukar pikiran, tukar kado lewat paket, terutama doa yang paling penting. Karena lewat doa kita bertemu dan selalu dijaga oleh Tuhan untuk kita semua dimanapun kita berada. Jadi kita tetap optimis menghadapi Natal dengan Tahun Baru. Makasih dari Ibu Siska di Talawaan. Ini bagus, ini makna yang betul itu seperti itu. Jadi ada memang karena perkembangan peradaban termasuk cuaca. Ini lain kali cuaca ini dia yang dari dulu, dari tahun 82 kita sudah bicara tentang perubahan iklim, climate change. Karena apa mulai potong-potong pohon dan segala macam, akhirnya apa? Dulu kan tuh lamber-ber musim hujan. Sekarang dulu, ada cerita. Dulu musim hujan sudah tahu dari September ke Pokoknya April. Pokoknya ber-ber musim hujan itu dia. Kalau dia mau lewat sedikit cuma tidak lama, berapa 1-2 minggu. Tapi kalau sekarang kan sudah pasti. Dia terang-terang begitu. Tiba-tiba hujan. Kok hujan ada cuma tuh 500 meter, ada hujan sini, sananya enggak. Padahal kamu lihat ada terang-terang atau ada gelap-gelap. Nah, oleh karena itu orang mau bersilaturahmi. Kalau dulu kasihan kan mau bersilaturahmi kan itu kan sudah tahu di ini tuh. Kalau Desember ya cuma kalau maaf di tanggal 20-an itu lain kalinya nak hujan. Jadi orang bersilaturahmi. Nah, dulu nak pakai payung, dulu masih pakai bilang pakai itu pisang. Daun pisang. Kan yang pikan di kobong-kobong tuh. Nah, sekarang kan boleh pakai payung. Cuma dalam perkembangan lebih lanjut ada yang sedikit jauh, lain kali mau pergi setengah mati tuh. Akhirnya apa orang kurang pakai WhatsApp tuh, pakai telepon, pakai SMS. Kalau dulu kan SMS di HP biasa, sekarang orang boleh video call. Betul. Selamat Natal Joyce. Apa kabar? Kan boleh bercerita begitu sama dia nampak dapat. Nah, itu nilai positif dari kemajuan teknologi. Betul. Bahkan sekarang misalnya contoh ketika orang suka mau berbagi kan orang pakai COD. Ya tuh boleh kirim lewat paket tuh. Paket yang orang so bayar tuh. Beda deh ada tuh orang kadang mandoi, jangan lupa kita mau pesan kacang kacang. Nanti kita bayar di sini. Jadi dong nanti bayar di sana kan begitu. Tapi itu komunikasi ini yang jadi pokok daripada hal-hal yang bersifat kegembiraan tuh begitu. Jadi ada lewat SMS, ada lewat dia. Nah, bahkan sekarang ada itu biasa orang mau buku apa itu bikin kalau rukun begitu atau perkumpulan segala macam, itu Natal bersama atau Tahun Baru bersama, itu bikin sama-sama. Karena dulu kan boleh membawa apa boleh karena misalnya satu sekolah dia bawa apa tuh, maka ketika so lulus so ini ada so di Amerika atau apa, dorang waktu free cuma di Natal dan Tahun Baru. Nah, maka tuh Natal itu dorang bikin di dalam satu komunitas itu lewat perayaan Natal bersama itu untuk bersukacita itu. Nah, ini juga nilai positif sebenarnya sejauh itu dalam konteks memaknai Natal untuk tadi bersukacita dan berbagi informasi, saling menyapa,
baku-baku bantu dan teman-teman itu yang dalam konteks seperti itu. Seperti tadi yang ibu dari Talawan itu dia ya betul itu. Jadi orang memaknai Natal dalam konteks sebenarnya itu bukan tuh mau ke situnya pakaian bagus, bagaimana mau ke situnya turun gagahan dan segala macam yang akhirnya DP makna Natal itu bergeser. Dan ini kalau dibiarkan terus ini nantinya akan menjadi panjang. Nah akhirnya tuh makna Natal itu nantinya kalau orang lihat perkembangan ini, apalagi sekarang DP cuaca lebih parah sebentar nanti, mau aku dapat susah, ya syukur-syukur kalau kebetulan ini internet ada gangguan. Nah, kalau biasanya kan kalau hujan keras begitu lain kali di DP pusat itu mati. Seakan listrik saja lain kali turun DP voltase. Jadi barari tong saya pasang kulkas bisa hancur ketika dia mendadak itu dia. Nah ini hati-hati ini karena lain kali listrik kalau terang ini dia ya kasih mati jo. Ya atau ada yang ini dia terang kasih kurang DP voltase DP penggunaan lampu-lampu lain karena ketika terang kasih biarkan dia tiba-tiba mati, dia menyala tiba-tiba itu bisa terjadi bencana kalau orang tidak waspada. Ya. Oke, kalau dulu kan namanya silaturahmi Natal itu atau pasiar Natal bisa juga berbentuk kartu Natal. Kalau sekarang ya ada SMS, ada WA, ada video call. Memang lebih dipermudah, tapi ya itu dia teknologi juga yang mengantar kita pada pergeseran begitu ya pada perayaan Natal. Oke, masih berbicara tentang pasiar Natal, budaya pasiar Natal yang ternyata harus kita akui memang sudah banyak mengalami pergeseran. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin ingin memberikan tanggapan kalau dulu Anda pendengar dan sahabat budaya merayakan Natal atau pasiar Natal itu seperti apa? Kalau sekarang seperti apa, tanggapan Anda seperti apa, boleh bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Anda sudah bergabung bersama kami, tapi suaranya belum on air. Kami masih menantikan Anda bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi. Oke, masih ada waktu untuk Anda bisa mencoba lagi ya, yang sudah tergabung tadi tapi mungkin ada sedikit kendala, boleh bergabung lagi mumpung masih ada waktu. Pak Leksi, kalau misalkan ada pertanyaan, pendapat Pak Leksi untuk kesenjangan yang sudah terjadi budaya pasiar Natal dulu dan sekarang, seperti apa Anda bisa berpendapat? Ya, jadi kita melihat bahwa untuk supaya jangan sampai lebih melebar jauh lagi perubahan-perubahan yang sebenarnya nilai-nilai positif itu. So lari dari konteks ya? Ya, jadi pimpinan-pimpinan agama itu saya menghimbau untuk supaya bagaimana meliterasi, menginformasikan kepada jemaatnya untuk supaya memaknai Natal itu dalam arti yang sebenarnya. Jadi orang boleh merayakan Natal itu dengan pesta, oke. Tapi jangan sampai pesta yang dibuat itu pesta poria yang bersifat profan, yang notabene bukan mau bikin orang bersenang secara sukacita bersama-sama, tapi merugikan orang lain. Dan ini menjadi pembiasaan yang harusnya diputuskan. Nah itu diimbau merayakan Natal kan bagaimana kalau orang datang di gereja, kan ada masa misa Natal tanggal 24 atau perayaan Natal tanggal 24 atau tanggal 25 dan lain sebagainya, itu datang itu situ. Kemudian orang boleh mengunjungi saudara, kerabat dan lain sebagainya. Itu orang berbagi informasi, berbagi cerita. Kan orang kalau pasiar bagi itu kan bukan tuh cookies yang sebenarnya orang mau cari. Tuh orang boleh baku dabo, boleh baca cerita. Dapat ingat dulu kan anak, dulu besayang anak, sekarang juga gak apa di rahasia kan begitu. Jadi itu chemistry itu muncul. Iya toh, dengan orang berkunjungi, bersilaturahmi, kita datang pasiar, itu muncul. Jadi lain kali so rame-rame, kontak kumpul, datang satu, begini. Ohnya jadi rame, jadi itu tanpa itu jadi rame. Bukan tuh DP cookies atau tuh minuman yang ada di situ, tapi itu kebersamaan itu muncul. Jadi pas momen sukacita ini yang diceritakan. Baru kemudian orang mau bagikan kepada orang lain lagi itu. Jadi bukan tuh soal DP, ada DP cookies atau
atau ada orang lain tuh barangkali begitu, cuma mau kasih tunjuk, nggak ada perhatian tuh anak-anak cucu-cucu ya dapat envelope tuh, dapat ampau dari opa, oma. Padahal kamu pikir ya berapa kok dorong kasih yang pegang, mungkin tuh cucu lebih jatri pegang doi di 1.500.000, opa dah pegang 300.000 setinggi, atau oma dah pegang, karena dia rasa perhatian kepada tuh anak, dek napa dek? Oma ada doi sedikit atau opa ada doi sedikit, sehingga dia merasa bahwa ia ada perhatian dari ini dia. Jadi membangun image positif, membangun chemistry dan tuh anak. Kalau mau pikir toh, ini orang tua lebih banyak doi, ya toh. Karena membangun itu chemistry itu, sehingga betul-betul makna Natal ini membagi sukacita kepada orang lain. Bahwa Yesus Kristus datang, itu datang bukan for cuma satu orang, bukan cuma orang kaya, orang miskin, semua dia datang untuk mengingatkan orang bahwa Tuhan mau bikin supaya orang dunia ini jadi lebih bagus. Kembali kepada cerita-cerita dulu, jangan sampai seperti Adam dan Hawa tagoda semua ini. Kan ada Tuhan ciptakan semua itu bagus sekali. Karena ada euforia tadi itu dia, mau kasih tunjuk tu jago, akhirnya apa? Orang jatuh dalam dosa. Nah Tuhan datang kedua kali ini maksudnya apa? Supaya orang dipulihkan dari dosa-dosa orang. Karena kalau orang tuh senang-senang tuh lihat, apa saja orang mau suka bikin tuh. Jadi nak pusing-pusing tu ketika terbaku apa semua. Macam piami padahal lain kali kena bisa pi babon ke sana kan. Tapi karena itu kebersamaan itu ada, jadi akhirnya sukacita itu muncul. Nah itu momen Natal ini itu yang diutamakan itu sebenarnya. Nah, jadi silaturahmi itu datang itu pasiar itu betul-betul untuk menggambarkan kebersamaan dan orang berbagi. Kayak tadi kita bilang tuh. Pasiar tahun baru itu dia, di momen Natal dan tahun baru ini orang boleh pasiar. Bayangkan kalau dengan kapal, DP biaya berapa? Kan cuma bilang 1-2 juta kurang itu. Paling kurang 10 juta. Karena semua makan gratis, minum gratis itu. Ada rame-rame di situ kan biasa di kapal-kapal yang begitu wisata. Ada boleh pemandangan ini dia boleh lihat, baru situ ada lagu-lagu atau boleh menyanyi sendiri begitu kan. Nah, itu yang mestinya dijaga supaya itu betul-betul nilai-nilai positifnya itu dijaga. Oleh karena itu kita bilang jadi pimpinan-pimpinan agama itu mensosialisasikan, mengedukasi jemaatnya untuk supaya angkat makna Natal itu dalam arti yang sebenarnya. Begitupun tahun baru, karena mau mendekati tahun baru, bagaimana orang mau bersuka cita, ada tuh kurang-kurang tahun sebelumnya itu orang usahakan supaya dia menjadi positif. Kalau orang ada semangat yang kalau dulu kasihan orang susah-susah, yang mudah-mudahan tahun depan orang doakan tahun depan ini boleh jadi bagus, supaya orang kehidupan jadi bagus. Nah ini yang harusnya disampaikan, dan pemerintah itu juga kita harap juga supaya menghimbau, mengedukasi masyarakatnya untuk supaya jaga ini makna Natal itu, jangan pesta pora, jangan pokoknya kalau DP jam misalnya jam 10 ya sudah lewat tuh dia kasih kecil itu tape. Begitupun itu petasan-petasan long-long ya kalau boleh tertibkan kayak di pasar 45 itu dia, supaya yang melakukan pelanggaran aturan itu ditertibkan. Jadi periksa, ya cek itu mana tuh baju long-long. Kalau dapat itu dia kalau orang tahu kasih tahu Pak polisi atau pimpinan pemerintah itu disandung dia jual, supaya bikin itu grebek sidak supaya itu ambil, supaya karena jangan ini tak biasa ini akhirnya merugikan itu masyarakat banyak ini dia. Baik. Kita sudah di penghujung kebersamaan kita untuk obrolan akhir pekan kali ini dengan topik budaya pasiar Natal dan Tahun Baru. Akhirnya terima kasih Pak Lexi yang sudah boleh hadir bersama RRI Manado untuk obrolan akhir pekan kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas, kita perbincangkan ini boleh mencerahkan sekaligus membawa pembaharuan untuk kita semua ya, apalagi momen jelang Natal seperti yang sementara kita rayakan saat ini. Semoga kiranya bisa lebih mengutamakan yang namanya kebahagiaan bersama dan jangan yang lainnya, karena momen Natal adalah momen perayaan untuk kita merayakan sukacita bersama. Terima kasih kebersamaan Anda, pendengar, pemirsa, dan sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas, saya Joy Swantania, juga teman-teman dan kerabat kerja, sekaligus juga mewakili Kepala LPP RRI Manado, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita bisa untuk jumpa lagi di lain kesempatan untuk obrolan akhir pekan. Selamat berakhir pekan untuk Anda, selamat merayakan minggu-minggu Advent untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada. Selamat pagi jelang siang, sampai jumpa dan salam budaya.